Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Kitabul Buyu' karya Mbah Imam Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada bab yang ke-32, manishtara syatan, orang yang membeli kambing muhaffalatan yang ditahan susunya pada teteknya. Falahu, maka bagi dia al-khiyar, hak untuk memilih. Ini masih bicara tentang hak khiyar dan sudah kita bahas kemarin. Salah satu khiyar itu ada namanya khiyaru al-ghiban. Khiyar karena ada tipuan. Nah, salah satu bentuk khiyar ghiban ini adalah yang dibahas oleh Mbah Ghazali pada bab ini, yaitu ada seekor kambing susunya sengaja tidak diperah selama beberapa lama sehingga teteknya itu kelihatan besar. Nah, orang kemudian menganggap ini susunya banyak. Tapi faktanya begitu setelah diperah susunya sudah tidak kembali lagi karena memang asalnya dia tidak banyak. Nah, ini berarti sudah terjadi penipuan. Hadis 86 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ishtara yang membeli ghanaman, kambing-kambing musarratan yang ditahan susu pada teteknya, fahtalabaha, lalu dia memerahnya, fa in radiyaha, kalau dia ridho terhadapnya, maka amsakaha, dia menahannya. Menahan maksudnya enggak dikembalikan. Wa in sakhitaha, tapi kalau dia tidak ridho terhadapnya, fa fi halfatiha, maka pada perahannya diganti dengan sa'un min tamrin, satu sa' dari kurma. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz manishtara, siapa yang membeli syatan, kambing musarratan yang ditahan teteknya, fahuwa bil khiyari, maka dia boleh melakukan khiyar salasata ayyamin, selama 3 hari saja batasnya itu. Fa in raddaha, kalau dia mengembalikannya, radda ma'aha, dia mengembalikan bersama kambing tadi, sa'an, satu sa' min ta'amin, dari makanan. La samra'a, bukan gandum samra', ini gandum yang mewah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang musarrat, yang nama lainnya adalah muhaffalah ini. Jadi babnya muhaffalah, sementara hadisnya lafalnya musarrah. Ini menurut saya termasuk dari keindahan buku yang ditulis oleh Mbah Ghazali ini, tapi memang di bawahnya juga ada lafal yang bunyinya muhaffalah, sehingga dibedakan antara lafal bab dengan lafal hadis supaya tambah kosakata yang kita miliki dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Muhaffalah ini termasuk tipuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang jelas-jelas mengatakan seperti itu, al-muhaffalati, bai'ul muhaffalati, menjual muhaffalah itu adalah khilabah, tipuan. Wala tahillu, dan tidak halal al-khilabatu, menipu, li muslim, bagi orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, tapi memang sanadnya adalah dhaif ya. Hanya saja maknanya jelas sahihnya, karena ini memang termasuk tipuan dan tipuan itu adalah haram. Nah, maka karena ini orang yang sudah membeli musarrah ini tertipu, Islam kemudian memberikan haknya ya. Haknya apa? Satu, fa in radiya, kalau dia ridho ya silahkan ya. Berarti dia ngalah Pak. Ini semestinya dia berhak untuk mengembalikan, tapi dia ngalah, sudahlah, daripada ribut-ribut sama orang. Kan ada orang sifatnya gitu kan,
pengennya itu tenang, nggak pernah ribet sama orang-orang, ya, sehingga dia pengennya ngalah. Nah, silahkan, nggak ada masalah, ngalah nggak apa-apa. Dan ini disebutkan oleh Nabi yang pertama, rodiyaha, seolah-olah ya, Nabi menghasung untuk udah ridho saja udah, ya, daripada ribet sama orang. Ya. Tapi Nabi masih memberikan kesempatan yang kedua, wa in sakhitaha, kalau tidak rela maka silahkan dikembalikan, tetapi susu yang sudah kamu perah maka diganti dengan 1 sa' dari kurma. Ini kata-kata 1 sa' dari kurma, ini langsung keputusan dari Nabi, sehingga tidak peduli susu yang diperah itu berapa, nggak peduli. Misalkan kita berhasil memerah 10 liter. 10 liter kalau dibandingkan 1 sa' kurma misalnya lebih mahal susunya, nggak ada masalah. Atau kita memerah hanya 5 liter. 5 liter dibandingkan 1 sa' misalnya lebih mahal 1 sa'-nya ini, nggak ada masalah. Karena sudah ditetapkan, dinaskan oleh Rasulullah SAW. Dan sengaja Rasulullah ini menetapkan nasnya ini, ketentuannya ini, supaya tidak terjadi lagi percekcokan. Karena kalau ini dibiarkan, silahkan kamu mengganti korma yang senilai. Nah, kalau senilai itu nanti pasti akan cekcok. Ya. Kita mengatakan ini sudah senilai, sementara pemilik kambing yang melakukan musyarat tadi tidak akan terima dengan pemberian kita. Nah, maka Rasulullah sengaja menetapkan ukuran 1 sa' kurma ini. Kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, Rasulullah SAW di sini mengatakan sa'un min tamrin, sementara dalam hadis berikutnya sa'un min ta'amin. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan, karena tamrin ini juga adalah makanan pokok bagi orang-orang Arab. Hanya saja sudah pernah kita bahas dulu, orang Arab kalau mengatakan ta'am itu yang mereka maksud bukan kurma, tapi yang dimaksud adalah syair, gandum. Karena rata-rata makanan mereka sehari-hari adalah gandum. Jadi mereka membuat roti dari syair. Nah, sehingga otomatis ketika mereka mengatakan ta'am itu langsung mereka paham maksudnya adalah syair. Karena itu boleh dipilih ya, ada kalanya memberikan 1 sa' kurma sesuai dengan hadis yang pertama, ada kalanya memberikan 1 sa' syair gandum sesuai dengan hadis yang kedua. Dua-duanya adalah makanan pokok bagi orang-orang Arab. Nah, untuk kita orang Indonesia bisa kita ganti dengan beras sebagaimana zakat fitrah. Imam Bukhari ketika membahas 2 lafal ini yang berbeda, beliau mengatakan gini, Pak. Wat tamru aktsar. Beliau mengatakan riwayat pertama sa'an min ta'amin, riwayat yang kedua sa'an min tamrin. Kemudian beliau berkomentar wat tamru aktsar. Korma itu lebih banyak. Maksudnya riwayat yang menyebutkan korma lebih banyak daripada riwayat yang menyebutkan ta'am. Sehingga secara riwayat itu lebih kuat riwayat yang at-tamr, karena ini lebih banyak. Tapi sama-sama sahihnya. Nah, sehingga karena sama-sama sahihnya, dua-duanya bisa diamalkan. Boleh tamar, boleh ta'am. Nazir atau yang semisal dengan ini adalah sabda Nabi SAW tentang pahala salat jamaah ke masjid. Satu riwayat mengatakan 25, satu riwayat mengatakan 27 ya, 25, satunya lagi 27. Ini sama-sama sahihnya. Hanya saja Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya yang 25 itu lebih banyak. Mari kita lihat perkataan Imam Tirmidzi dalam hal ini. Beliau mengatakan bisa 27 darajah. Salat jamaah lebih utama 27 derajat. Kemudian riwayat yang kedua, innama qalu 25 wa ammatu, dan rata-rata man rawa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, innama qalu, mereka mengatakan 25 derajat, illa Ibnu Umar, kecuali satu saja, Ibnu Umar, dialah yang mengatakan bisa 27 derajat.
Nah, maka masalah-masalah seperti ini oleh para ahli hadis dibahas. Ini menunjukkan ketelitiannya para ahli hadis dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih banyak padahal sama-sama sahihnya, itu mereka perhatikan betul-betul. Nah, sehingga dari sini kita ketahui betapa ilmiahnya atau betapa tinggi ilmiahnya para ulama-ulama ahli hadis kita rahimahumullahu taala. Kemudian masalah yang kedua, dalam hadis ini disebutkan bil khiyar salasata ayyam. Dia boleh milih maksudnya dikembalikan atau tidak selama 3 hari. 3 hari ini ngitungnya bukan dari membelinya, Pak, tapi dari memerahnya. Kenapa? Karena sebelum diperah itu kita tidak akan tahu apakah teteknya betul-betul memang isinya banyak atau tidak. Tapi begitu sudah kita perah, biasanya kalau diperah kan susunya balik lagi kan. Nah, kalau diperah tidak balik lagi, nah berarti itu memang musarrat itu dia itu. Nah, sehingga cara menghitungnya 3 hari ini para ulama jelaskan bukan dari hari pembelian tapi hari pemerahan, karena sejak pemerahan itulah baru kita mengetahui apakah ini musarrat ataukah bukan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan la samra, bukan gandum samra. Ta'am ini adalah syair, gandum biasa. Samra ini adalah gandum mewah yang warnanya coklat. Samra nih, coklat. Asmar itu coklat. Samra ini nama lainnya bur. Nama lainnya lagi hintah. Ini adalah gandum-gandum yang mewah. Nah, kata guru kami dari Mesir, Syekh As-Subki, dulu orang-orang kalau membuat roti itu selalunya dari syair, gandum yang biasa. Kalaupun ada yang membuat dari bur atau hintah, ini hanya orang-orang kaya raya saja. Maka sehari-hari rata-rata orang pakai syair. Nah, beliau mengatakan sekarang tidak ada yang pakai syair, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab nih. Karena hakikatnya bentuknya kayak apa saya belum mengetahui. Apakah sama dengan gandum-gandum yang kita pakai itu ataukah lain ya. Yang jelas mereka katakan syair dengan bur atau dengan samra ini hanya bedanya yang satunya biasa, satunya lagi adalah yang istimewa atau yang enak. Nah, kalau beras ya kayak gitu nih. Beras tingkat tinggi racun lele dengan beras yang biasa seperti itu. Nah, maka roti-roti yang kayak begini ini kalau rasanya lebih lezat itu apa namanya biasanya harganya lebih mahal, tapi yang murah-murah rasanya juga akan berbeda karena bahannya juga apa berbeda kayak begitu. Makanan orang Arab dibedakan dari sisi bahannya itu. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan syatan. Dalam hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan ghanaman. Apa bedanya, Pak? Ghanam sama syat itu apa bedanya? Ghanam, syat. Bedanya ini hanya mufrad sama jamak saja. Jadi ghanam ini adalah jamak, sementara syat ini adalah mufrad. Maka kalau mau diterjemahkan yang tepat, barang siapa yang membeli kambing-kambing yang musarrat, ini yang ghanam. Kalau yang bawahnya, barang siapa yang memberi seekor kambing yang musarrat. Nah, maka silahkan dicek ya terjemahan yang sudah ada itu apakah tepat terjemahnya atau belum. Kalau belum tepat bisa dipaskan dari sisi bahasa seperti ini. Ini bagi yang suka teliti ya. Tapi yang suka terserah ya kayak gini nggak perlu diperhatikan ya. Nah, maka supaya kita tidak lupa lagi, dulu pernah saya jelaskan bahwa kambing itu kan ada 2 macam ya. Ada ma'zun, ada dha'nun. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnain qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Kemudian Allah juga mengatakan minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Nah, kambing itu ada yang dha'n, domba, ada yang ma'az, kambing Jawa. Sehingga dalam bahasa Arab itu dibedakan namanya. Kalau kita kan namanya sama kan, kambing. Nah, kalau mereka membedakan, ada ma'az, ada dha'n. Nah, ma'az ini kalau dia jantan disebut dengan istilah taisun.
Kalau dia betina, dia disebut anzun. Kalau da'an ini ketika jantan, dia disebut kabsyun. Ketika betina maka disebut na'jatun. Ya, kabsyun ini kambing kibas jantan. Kalau betina nggak bisa disebut kabsyun. Nah, ini ilmu-ilmu lughah seperti ini penting apabila kita ingin memahami dalil dengan tepat. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Shad ayat 23, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Ini saudara saya memiliki 99 kambing na'jah. Waliya na'jatu wahidah. Saya punya satu kambing na'jah. Nah, ini kambing apa? Nah, kalau kita ingin yang teliti, ya, maka kita harus ngerti ilmu bahasa ini. Oh, ternyata na'jah itu adalah betina dari kalangan do'an atau domba. Nah, jadi bukan yang kambing Jawa, ya. Karena kambing Jawa itu yang betinanya disebut anzun. Misalnya lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika korban Idul Adha, beliau selalunya berkorban 2 ekor kambing bikabsyaini, 2 ekor kambing kibas. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasa, nanti akan terserah nih, kambingnya yang mana, apakah ma'zun, apakah don. Nah, kalau kita ngerti ilmu bahasa, maka dari ilmu bahasa ini kita tahu bahwa yang dipilih Nabi yang dari don, dari kalangan domba, dan yang jantan, maka disebut kabus tadi ini. Demikian perbedaan dari sisi bahasa antara ghanam dengan syatun. Maka ini kalau kita miripkan dengan manusia, manusia itu mufradnya adalah insanun, gitu. Jamaknya adalah nasun. Kemudian manusia ini dibagi 2, ada zakarun, laki-laki, ada unsa, perempuan. Kemudian kalau laki-laki ini sudah dewasa maka disebut rajulun. Kalau dia masih kecil disebut ghulamun. Kalau perempuan ini ketika sudah dewasa disebut imra'atun. Kalau dia masih kecil disebut jariyatun. Nah, itu mirip dengan pembagian kambing ini tadi, ya. Kalau syatun ini mufrad, ghanam jamak. Ini supaya imbang saja antara bahasa tentang kambing dengan bahasa tentang manusia ini, supaya ada gambaran. Baik, untungnya kita bukan orang Arab, sehingga nggak perlu jelimet-jelimet gini. Kambing, kesuwen, nggak usah dibedakan nama-namanya. Tapi katanya Jawa itu juga beda-bedakan, Pak. Bukan Indonesia maksud saya, Jawa itu loh. Harganya yang beda, istilahnya maksud saya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya 87, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ibta'a membeli muhaffalatan, hewan muhaffalah, fahuwa maka dia itu bil khiyari boleh memilih salasata ayyamin selama 3 hari. Fa in raddaha, kalau dia mengembalikannya, radda ma'aha, dia mengembalikan bersama hewan muhaffalah tadi, mithla semisal persis, au mithlai atau 2 kali misalnya, 2 kali misal, labaniha dari susunya, qamhan berupa gandum qamah. Nah, gandum qamah itu adalah sama dengan tadi burun atau hintatun atau samro tadi. Jadi riwayat yang kedua ini malah justru menyebutkan qamhun, padahal riwayat yang pertama malah justru meniadakannya, la samro, bukan samro, tapi yang gandum biasa. Malah hadis berikutnya ini mengatakan yang qamah, yang istimewa. Makanya hadis ini oleh para ulama dinilai dhaif, ya. Silahkan ditulis sendiri derajatnya dhaif. Belum saya tampilkan di situ karena waktu itu tergesa-gesa, belum mengecek derajat hadisnya. Meskipun hadis ini dhaif, ditampilkan oleh Mbah Ghazali di sini, menurut saya ada faedahnya. Faedahnya apa, Pak?
Faedahnya dalam hadis yang pertama tadi, Nabi hanya mengatakan ghanaman, kambing-kambing. Bagaimana seandainya bukan kambing, tapi sapi perah atau unta perah? Nah, maka kita jawab dengan riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua ini muhaffalah. Ini tidak disebutkan apakah kambing ataukah yang lain. Maka muhaffalah di sini karena tidak ada kata-kata kambing, ini lebih umum. Sehingga tafsiran para ulama muhaffalatan naqatan kanat aw syatan. Baik itu adalah unta maupun dia itu adalah kambing. Nah, maka wallahu a'lam. Mungkin Mbak Ghazali tampilkan yang ini meskipun dhaif karena ada faedah tambahan tadi bahwa hukum ini tidak hanya untuk kambing saja. Ya, demikian juga masalah harganya. Kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengatakan misla au mislai. Ini kata-kata au seperti ini biasanya ragu-ragu perawinya. Sehingga ini cara membacanya yang lebih tepat adalah au qala. Misla, apakah Nabi mengatakan semisal persis? Au qala, atau Nabi mengatakan mislai. Jadi rawinya ragu-ragu. Kalau ini maksudnya pilihan, dua-duanya dikatakan oleh Nabi, silahkan semisal atau dua kali misal. Kalau misalnya Nabi menghendaki pilihan itu, maka kata-kata qalanya nggak dibaca. Tapi zahir kalimatnya ini bukan pilihan dari Nabi, tapi ini keraguan-raguannya perawi hadis. Nah, maka kalau betul ini keraguan-raguannya perawi hadis dan itulah yang zahir dari kalimatnya, maka kita baca seperti ini: au qala mislai labaniha qamhan. Dan ini hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Yang bisa dijadikan dasar adalah hadis yang pertama tadi. Sudah ditentukan 1 sa' gandum, bukan qamah. Nah, kalau qamah ini nanti merugikan orang yang merah tadi karena harganya bisa 2 kali lipat. Jadi kalau syair misalnya 10.000 ya, maka hintah atau qamah atau bur itu harganya bisa 20.000, 2 kali lipat. Karena itulah Muawiyah ketika dia menjadi khalifah, dia mengatakan orang yang mengeluarkan zakat fitrah, kalau zakat fitrahnya berupa gandum biasa syair itu 1 sa'. Tapi kalau berupa qamah atau bur atau hintah atau samra tadi cukup setengah sa'. Karena apa? Karena harganya itu 2 kali lipatnya. Itu fikihnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan bab yang ke-33. Monggo silakan. Pertama tadi itu maksudnya kontra itu itu maksudnya itu ketika sudah dibeli kemudian diperah. Jadi saya membeli kambing. Kambingnya kan teteknya besar nih. Saya senang nih. Sampai rumah kemudian saya perah. Otomatis kalau saya perah kan saya minum kan. Nah, setelah saya minum kemudian terbukti tidak kembali teteknya tadi. Nah, saya sadar, wah ketipu ini. Biasanya itu kembalinya kan cepat nih. Mungkin misalnya pagi di perah, sorenya udah penuh lagi, besoknya bisa diperah lagi gitu. Nah itu sorenya masih kempes. Wah kurang ajar nih, nipu nih. Nah maka diperbolehkan untuk mengembalikan, tapi jaraknya cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah nggak berhak lagi, karena sudah terlalu lama masanya. Bisa dipaham mungkin? Ternyata bisa diakali istilahnya. Ya, diakalinya caranya tadi berhari-hari tidak diperah, dibiarkan susunya di dalam teteknya itu, diikat biasanya, diikat berhari-hari ya, sampai teteknya penuh dengan susu. Siapa tahu itu produksi terakhir. Kalau ini malah ada manusia yang niru, Pak, kasih silikon atau mana. Nah itu kalau nikah mungkin ketipu, mungkin juga bisa dikembalikan. Wah ini ngapusi aku. Tambahan. Bani keibalan apa-apa nih. Banyak wanita penipu nih. Bab 33 ini mirip sehingga beliau tampilkan setelahnya. Uhdatur raqiqi, masa budak itu adalah salah satu ayamin 3 hari. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhdatur raqiqi, masa untuk budak dikembalikan itu adalah salah satu ayamin 3 hari.
Di sini tidak disebutkan rawahu siapa, sehingga saya kotai rawahu Abu Daud nih. Karena di terjemahan yang Mbah Ghazali itu nggak ada perawinya siapa, nggak ada nih. Wali Ibnu Majah, adapun riwayat Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la uhdata, tidak ada lagi masa pengembalian ba'da arba'in, setelah hari keempat atau 4 hari. Ini hadis juga derajatnya dhaif. Apa yang dimaksud uhdatur raqiq, masa budak ini? Ini ternyata sudah dijelaskan oleh perawi hadisnya sendiri. Saya temukan penjelasannya itu dalam kitab Sunan Darimi. Ini kan yang meriwayatkan kan 2 ya. Apa tadi? Abu Daud sama Ibnu Majah. Nah, di sana nggak disebutkan, tapi dalam Darimi disebutkan. Uhdatur raqiq salah satu ayyam, fassarahu Qatadah, ditafsirkan oleh Qatadah. In wajada, kalau dia mendapati fi tsalasi, pada 3 hari, aiban, ada cacatnya, raddahu, dia boleh mengembalikan budak tadi bi ghairi bayyinah, tanpa mendatangkan bukti. Wa in wajadahu, tapi kalau dia mendapati cacat tadi ba'da salas, setelah 3 hari dari pembelian, lam yaruddahu, maka tidak boleh dikembalikan illa bibayyinah, kecuali harus ada bukti bahwa aib itu adanya sejak dibeli. Jadi saya membeli budak hari Ahad, kemudian saya nemukan aib hari Senin. Nah, itu saya boleh kembalikan tanpa harus membuktikan bahwa aibnya muncul sejak saya beli. Karena aib itu kan bisa muncul sejak awal, bisa juga setelah kita beli kan. Pas kita beli nggak ada aibnya, tapi qadarullah, Allah takdirkan setelah kita beli dia ada aibnya. Nah, tapi oleh hadis ini sudah dibatasi ya. Kalau 3 hari maka silahkan kembalikan tanpa harus mendatangkan bukti. Nah, hari keempat mengembalikan wajib ada bukti bahwa ini cacatnya sudah sejak awal, dan itu susah ya, karena apa? Nah, kita harus memberikan foto dan sebagainya kalau di masa sekarang ya. Nah, aibnya budak itu contohnya kayak apa? Para ulama memberikan contoh, misalnya budak yang gila, itu aib gitu Pak. Contoh lagi, budak yang suka ngelacur, itu aib gitu. Maka ada budak yang suka ngelacur dijual kepada kita dan penjualnya tidak memberitahu, ini dia dosa. Mestinya dikasih tahu nih. Ini budaknya suka ngelacur nih, saya jual karena sudah 3 kali ngelacur, saya cambuk nekat nih. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau punya budak suka ngelacur sudah sampai yang ke-3, maka hendaklah setelah itu dijual meskipun harganya murah. Idza zanat, kalau budak zina pertama cambuklah, zina kedua cambuk lagi. Kemudian perawi tidak tahu apakah Nabi mengatakan yang ketiga atau keempat, tapi dalam riwayat yang lain itu adalah yang keempat, berarti yang ketiga ya, maksudnya setelah ketiga zina, maka yang keempatnya itu jangan terulang lagi. Fabi'uha, maka juallah budak tadi walau bidhafir, meskipun hanya dengan seutas tali. Jadi dijual dengan apa, tali rafia misalnya, kan murah nih wangi, orang ewu nih bu. Nah, ini maksudnya mubalaghah bahwa dia itu harus dijual meskipun dengan harga yang murah. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa ini ada aib atau ada cacat pada budak tersebut sehingga harganya menjadi murah. Atau sakit-sakitan, itu aib. Karena budak itu kan tujuannya untuk bantu kita kan. Nah, ternyata dia malah sakit-sakitan, nggak bisa kerja, nah, itu adalah aib. Baik, inilah makna hadis uhdatur raqiq salah satu ayyam, dan tidak begitu penting untuk kita karena di masa kita sudah tidak ada perbudakan lagi, tetapi hukum ini tetap berlaku sampai hari kiamat karena dalam Islam perbudakan masih belum dihapus nih. Seandainya ada peperangan antara muslim dengan kafir, kita masih bisa memiliki budak lagi. Kemudian hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Dhaifnya, mari kita lihat. Dhaifnya itu adalah dari sisi ketidaksambungnya sanad. Anil Hasan an Uqbah bin Amir. Ini sebab dhaifnya. Hasan ini tidak pernah mendengar dari Uqbah bin Amir. Berarti sanadnya putus. Sehingga paling bagus
seandainya kita menampilkan hadis ini, paling bagus sanadnya ditampilkan 2, Anil Hasan an Uqbah, sehingga orang yang ahli hadis paham, oh ini hadisnya dhaif nih, karena Hasan tidak ketemu dengan Uqbah. Ya. Kalau kita hapus Hasannya, orang kan nggak tahu Pak, ini riwayatnya siapa. Dan kebiasaan seperti ini dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Mereka menukil hadis biasanya langsung nama sahabat. Tapi kalau ada satu faedah yang harus dimunculkan, maka biasanya dimunculkan kayak tadi ya, Anil Hasan an Uqbah. Kalau dimunculkan muridnya, pasti ada faedah. Nggak mungkin nggak ada faedah. Bisa panjenengan lihat pada kitab Bulughul Maram misalnya. Di Bulughul Maram itu rata-rata langsung sahabatnya. Tapi sebagian hadis itu ada muridnya sahabat dimunculkan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu jangan dilewatkan, harus dipelajari. Kenapa ini? Tumben muridnya sahabat nggak dimunculkan, kok malah dimunculkan? Pasti ada faedah ilmiah padanya. Ini seandainya beliau masih hidup, ya Syekh Ghazali rahimahullah, saya mengusulkan kepada beliau ini Al-Anil Hasannya ditampilkan, supaya apa? Orang mengetahui derajat dari sanad hadis ini. Tapi sekali lagi saya ulang-ulang ya, bahwa ini bukan menunjukkan bahwa kekurangan beliau, tapi mari kita melengkapi tulisan yang sudah ada, karena memang manusia tidak ada yang sempurna sehingga saling melengkapi ini. Hadis berikutnya 89. Wa anil Hasan. Nah, di sini bagus Pak, ditampilkan Hasannya. Insyaallah, dan kata-kata insyaallah menunjukkan rawinya ragu-ragu. Nggih, Anil Hasan. Oh, nggak ada di situ? Ada. Ada. Anil Hasan. Insya'Allahnya ada nggak Pak? Ada. Ada. Anil Hasan insya'Allahu an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhdatur raqiqi 3 ayyamin, rawahu Ibnu Majah. Ini sama, derajatnya juga dhaif. Oh, ini Anil Hasan ini tambah dari saya, lupa saya ini. Ini kan dalam kota kan, dalam kota itu berarti apa? Dalam kurung ini tambahan dari saya sendiri. Nah, ini tujuannya adalah apa? Supaya diketahui sanad dari Hasan dari Samurah. Kalau Hasan dari Samurah, ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Hasan dari Samurah itu sanadnya sambung, sehingga hadis ini sahih. Pendapat yang kedua mengatakan Hasan dari Samurah sanadnya sama dengan sebelumnya, yaitu tidak sambung, tidak pernah mendengar hadis. Berarti hadisnya apa? Sanadnya putus. Pendapat yang ketiga tengah-tengah, bahwasanya Hasan dari Samurah itu hanya mendengar 1 hadis saja, bukan beberapa hadis, yaitu adalah apa? Haditsal aqiqah. Dan ini mungkin sudah kita sampaikan dulu, tapi diulang-ulang supaya kita semakin semakin hafal. Haditsal haqiqah enggak ada ya. Nah, ini Salil Hasan mimman sami'a haditsal aqiqah. Silakan tanya kepada Hasan Basri, dari siapa dia mendengar hadis tentang aqiqah. Maka dia ditanya, dia mengatakan sami'tuhu, saya betul-betul mendengar, min Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Artinya yang dia mendengar dari Samurah cuma 1 hadis ini. Hadis-hadis yang lain dia tidak mendengar dari Samurah. Nah, hadis yang kita baca ini kan bukan tentang akikah kan, ini tentang Uhdatur Raqiq. Berarti hadis ini termasuk yang dia tidak mendengar dari Samurah, berarti dhaif. Maka ada 3 pendapat tentang Hasan dari Samurah. 2 pendapat mengatakan hadis ini dhaif. 1 pendapat mengatakan hadis ini sahih. Yang mengatakan sahih karena apa? Sanadnya dianggap sambung tadi. Tapi pendapat yang masyhur adalah Hasan tidak mendengar dari Samurah, sehingga hadisnya dhaif. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam bab ini para ulama fikih berbeda pendapat. Nah, sebab dari perbedaan pendapat karena hadis ini dhaif tadi. Sebagian ulama memakai hadis ini karena tidak ada hadis yang lain dalam bab ini. Mungkin juga karena disamakan dengan apa? Dengan musarrat tadi, muhaffalah tadi.
Kalau tadi kan kambing, sekarang ini budak, sama-sama kan diperjualbelikan. Berarti hukumnya sama dong, 3 hari 3 hari ini. Nah, sebagian lagi mengatakan hadisnya ini tidak sahih, sehingga hadis ini tidak bisa diterapkan, maka tidak usah pakai hadis ini. Lah terus bagaimana? Ya sesuai dengan bagaimana kesepakatannya sebelumnya itu pas beli itu. Termasuk Imam Syafi'i yang tidak pakai hadis ini. Jadi Imam Syafi'i kadang-kadang dalam satu bab fikih beliau mengatakan aku lubihi in sahha. Saya ngikuti pendapat yang sesuai hadis ini seandainya hadis ini sahih. Artinya menurut beliau tidak sahih, sehingga saya tidak mau pakai hadis ini. Ini salah satunya yang Imam Syafi'i tidak mau pakai karena hadisnya dhaif. Monggo. Dan itu memang dihapus atau menghilangkan sendiri? Gimana? Perbudakan. Perbudakan itu oleh Islam tidak dihapus, tetapi Islam itu menghasung supaya kita itu memerdekakan budak sebanyak-banyaknya, sehingga lama-lama terhapus sendiri. Tapi hukumnya tidak pernah dihapus oleh Islam. Secara Islam tidak melarang perkawinan. Tidak. Ya. Hanya saja budak itu didapatkan dari mana, itu yang kita harus paham. Ya. Tidak boleh kita memperbudak orang merdeka. Orang merdeka diperbudak haram. Allah mengatakan wa ma adraka mal aqabah fakka raqabatan aw at'ama fi yaumin dzi masqabah. Nah, fakku raqabah atau fakka raqabah dua kira. Ini hasungan untuk memerdekakan budak. Nah, banyak ayat-ayat seperti ini dan hadis-hadis yang menghasung seperti ini, sehingga umat Islam itu banyak yang semangat untuk memerdekakan budak. Demikian juga misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kalau seseorang itu membunuh seseorang yang lain tanpa sengaja, misalnya nabrak sampai dia mati. Nah, itu hukumannya apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Harus dikafarai dengan memerdekakan budak yang mukmin. Nah, ini hasungan-hasungan untuk memerdekakan budak, sehingga umat Islam banyak melakukan itu, akhirnya lama-lama menjadi tipis budak itu. Adapun orang merdeka kita jadikan budak, maka ada hadisnya yang melarang sangat keras sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengatakan, "Thalathatun la yaqbalullahu ta'ala minhum salatan." 3 orang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mengimami satu kaum sementara mereka tidak suka kepada imam tersebut. Yang kedua, orang yang tidak melakukan salat kecuali ketika waktunya sudah hampir habis, para munafik ini. Yang ketiga, rajulun, seorang laki-laki i'tabada, yang memperbudak muharraron, orang merdeka. Nggak boleh. Tapi kalau dari perang, kemudian kita dapat tawanan, itu memang hukumnya boleh jadikan sebagai budak. Waalaikumsalam. Demikian juga dari jual beli, ya. Karena rata-rata dari perang itu kemudian ada yang diperjualbelikan budaknya, maka seperti itu yang jalur yang diperbolehkan dalam perbudakan. Kalau yang di dalam Islam itu hanya dari peperangan yang saya tahu. Selain dari peperangan, bisa diperjualbelikan, ya. Tapi kalau diperjualbelikan asalnya adalah orang merdeka, itu yang nggak boleh. Dari peperangan maka bisa. Adapun asal muasalnya dulu bagaimana ada budak itu nggak tahu saya. Tapi dari sisi hukum Islam, ya, budak itu didapatkan dari peperangan, kita bisa menguasai sebagai budak. Baik, kemudian faedah yang lain dari hadis ini, kata-kata insya Allah tadi sudah saya sampaikan. Ketika seorang perawi mengatakan insya Allah atau kalimat-kalimat lain yang menunjukkan keraguan-raguan, itu menyebabkan hadisnya menjadi kurang sahih di mata para ahli hadis. Misalnya rawinya ragu-ragu, atau rawinya mengatakan insya Allah dan sebagainya. Ini menyebabkan derajatnya jadi turun. Sehingga kalau ada 2 rawi, ini satunya meriwayatkan dengan lafal tegas, satunya meriwayatkan dengan lafal ragu-ragu. Ini yang dimenangkan adalah yang lafalnya tegas. Misalnya kayak ini tadi. Ini kan ragu-ragu, Pak. Mithla au mithlai. Nah, ini sudah menurunkan derajat. Sementara hadis yang sebelumnya tegas sekali. Sha'un min tamrin, nggak ada keraguan-raguan. Nah, maka yang tidak ada keraguan-raguan ini didahulukan daripada yang mengandung keraguan-raguan.
Faedah berikutnya, ini tertulis an Samurata bin Jundabin, padahal biasanya dibaca Jundubin. Ini untuk mengetahui apakah benar ataukah salah. Ini bisa kita cari dalam kitab namanya kitab Taqribut Tahdzib. Kitab Taqribut Tahdzib ini bicara tentang perawi-perawi hadis, dan untuk beberapa kata yang penting itu biasanya dikasih harokatnya. Kita praktekkan untuk Jundub nih. Mungkin ada. Ya, ini ada di sini. Jundub bidhammi awalihi. Awalnya di dhammah, ju. Wadalu tuftah wa tudham. Adapun dalnya boleh di fathah Jundab, wa tudham boleh juga di dhammah Jundub. Nah, berarti sudah benar. Ibni Abdillah Ibni Sufyan al-Bajali thumma al-Alaqi. Nah, Alaqi ini bacanya apa ini? Apakah Alaqi, apakah Ilqi? Beliau katakan bi fathatain, pakai dua fathah. Nah, berarti Alaqi. Ini keindahan kitab apa? Taqribut Tahdzib, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan sebagai tambahan faedah juga, kitab Taqribut Tahdzib itu adalah kitab ringkasan dari ringkasan dari ringkasan dari ringkasan. Taqrib itu adalah ringkasan dari kitab At-Tahdzib. At-Tahdzib sendiri artinya juga ringkasan. Tahdzib ini adalah ringkasan, ada kitab namanya Tahdzibut Tahdzib. Jadi ringkasan dari ringkasan. Terus Tahdzibut Tahdzib ini ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Terus Tahdzibul Kamal ini ringkasan dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi ada ulama nulis kitab Al-Kamal, diringkas menjadi Tahdzibul Kamal, diringkas menjadi Tahdzibut Tahdzib, diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdzib. Berapa ini, Pak? 4 nih. Ringkasan dari ringkasan dari ringkasan. Mana yang diambil? Kenapa, Pak? Mana yang diambil? Loh, ini semuanya tidak bertentangan, Pak. Kalau panjenengan suka membaca, silahkan baca Al-Kamal fi Asma'ir Rijal nih, 40 jilid. Nah, kalau malas baca yang Taqribut Tahdzib saja 1 jilid. Terus Taqribut Tahdzib ini oleh ulama kontemporer diringkas lagi. Judulnya apa dulu itu ya, saya baca itu. Lupa saya, pokoknya mungkin kalau nggak salah Tadhibu At-Taqrib, sekitar itu. Jadi merapikan kitab Taqrib karena dianggap Taqribut Tahdzib ini kurang rapi. Nah, ini sekedar apa namanya tambahan saja untuk bahwasanya para ulama itu ketika melihat orang-orang di masanya tidak suka membaca yang panjang-panjang, maka kemudian diringkas oleh ulama-ulama yang berikutnya. Yang Imam Hakim itu yang Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib itu karya Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib Ibnu Hajar juga. Jadi beliau sudah setelah meringkas kemudian menganggap wah ini orang-orang masih kepanjangan nih, diringkas lagi. Seperti Sunan Tirmidzi itu kan panjang deh. Nah, diringkas oleh guru kami menjadi Mukhtasar Tirmidzi. Kemudian Mukhtasar Tirmidzi saya ringkas lagi menjadi Mukhtasar Tirmidzi. Nah, panjenengan mau ringkas lagi silahkan. Jadi mukhtasarnya mukhtasar nih, panjang banget. Kalau nama kunyahnya Sampo bin Sudar itu ada kitabnya dari ada setiap tahun ada nama bukannya seperti Ahmas, itu kan bukan nama. Iya, itu ada Pak biasanya di sini. Jundub, nah, ini kan disebutkan Abu Abdillah, Rubama nusiba ila jaddihi lahu suhbah. Nah, kalau Ahmas ada, dicari di Taqribut Tahdzib ada. Misalkan kita tulis di sini Al-A'mash. Nah, ini A'mash ya, benar artinya itu ya. Ini Sulaiman ibnu Mihran Al-Asadi Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mash. Gampang sekali kalau pakai Maktabah Syamilah ya, sehingga pencariannya lebih cepat. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-34. Idza ikhtalafa, apabila berselisih al-bay'ani, dua orang yang melakukan jual beli. Maksudnya antara penjual dan pembeli.
An Abdurrahman bin Qais bin Muhammad bin al-Ash'ath an abihi an jaddihi qala ishtara telah membeli al-Ash'athu Pak Ash'ath raqiqan seorang budak min raqiqil khumus dari budak khumus 1/5 ghanimah, dibeli min Abdillah dari Abdullah bi 20 alfan dengan harga 20.000. Kata-kata ribu dalam bahasa hadis kalau tidak disebutkan ribu apa itu biasanya adalah dirham. Maka di sini bi 20 alfan 20.000 dirham. Fa arsala lalu mengutus Abdullah ilaihi kepadanya fi thamanihim untuk harganya tersebut. Faqala maka dia mengatakan innama sunnya dari lain akhaltuhum saya sudah mengambil budak-budak tadi bi 10 alaf dengan harga 10.000. Faqala Abdullah maka Abdullah mengatakan fakhtar maka pilihlah rajulan seorang laki-laki yakunu baini yang menjadi pemisah antara saya atau hakim antara saya wa bainaka dengan kamu. Qala al-Ash'ath Ash'ath mengatakan anta baini wa baina nafsika, engkau antara saya dengan dirimu ya, jadi saya rela kamu menjadi hakim. Qala Abdullah mengatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka saya mendengar Nabi bersabda idza ikhtalafal bayyi'an, kalau dua orang yang berjual beli itu berselisih walaysa huma bayyinah, sementara tidak ada bukti antara keduanya, fa huwa ma yaqulu rabbus sil'ah, maka dia itu adalah sesuai yang diucapkan oleh pemilik barang alias penjual. Atau kalau tidak cocok ya sudah yatatarokani, keduanya saling meninggalkan. Saling meninggalkan artinya dibatalkan jual belinya, uangnya dikembalikan, barangnya juga dikembalikan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi ceritanya Ash'ath ini sebagai pembeli, penjualnya adalah Abdullah. Harga yang disepakati adalah 20.000 menurut Ash'ath. Kemudian ternyata Abdullah mengatakan, loh bukan 20.000, saya itu ngasih harga 10.000, Anda terlalu apa? Banyak. Anda terlalu banyak. Akhirnya Abdullah mengatakan, ya sudah silahkan dijadikan sebagai hakim saja, siapa pilih saja, siapa gitu nih. Apakah kamu yang dimenangkan ucapannya ataukah saya? Ini jujurnya orang-orang dulu Pak. Pembeli ngasih harga 20.000, penjual mengatakan saya cuma menetapkan 10.000, sampai berselisih. Coba kalau zaman sekarang kan malah alhamdulillah gitu, malah diam wes alhamdulillah wes meneng tok nih. Ini satu kejujuran yang perlu kita garis bawahi dari orang-orang dulu. Kemudian keindahannya lagi, ini Abdullah menyampaikan hadis yang malah mengalahkan atau merugikan dia, karena Rasulullah bersabda, kalau penjual dan pembeli itu berbeda pendapat dalam masalah menetapkan harga dan sejenisnya, tidak ada bukti, maka yang dimenangkan adalah ucapannya penjual. Berarti harganya berapa? 10.000, malah lebih murah. Jadi dia jujur mengembalikan dan dia jujur menyampaikan hadis, padahal dalam tanda petik merugikan dia. Nah seperti ini kalau di masa sekarang terjadi lagi, ini Masya Allah sangat indahnya bukan main. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Hadis-hadis berikutnya insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain, tapi sisa waktu kalau masih ada pembahasan dipersilahkan. Yang hadis terakhir tadi ada kalimat itu memang sekelompok budak yang dijual atau memang satu orang budak atau oh ini sama nih him nih Pak ya. Kenapa kok him kok bukan hi? Sementara di sini raqiqan itu seolah-olah apa? Satu budak. Nah ini kata-kata raqiq ini bisa dimaknai bukan hanya satu saja, karena di sini disebutkan him. Berarti yang dibeli adalah banyak orang, tidak hanya satu saja.
Nah, maka lafalnya kalau mau sesuai dengan kondisi bahasa kita ya ini mestinya bukan raqiqon tapi ariqah, jamak dari raqiq. Tapi kalimat seperti ini biasa kita temukan dalam bahasa Arab. Dalam Quran pun juga kita bisa temukan ya. Jadi yang dijual itu tidak hanya satu ya. Makanya harganya kan mahal Pak, 10.000 ya, 20.000. Ini contohnya dalam Quran. Mathaluhum kamathalil ladzi. Ladzi itu satu atau dua? Satu ya. Kalau dua kan al-ladzani, kalau jamak al-ladzina. Kamathalil ladzi istauqada. Istauqada satu lagi. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Nah, tiba-tiba pakai him. Padahal awalnya alladzi. Jadi awalnya itu alladzi, semestinya itu binurihi, tapi Allah kemudian mengatakan binurihim. Seperti ini dalam bahasa Arab biasa, jadi tidak dianggap salah dalam bahasa Arab seperti ini. Monggo Pak. Tadi dijelaskan dengan kaum jadiman dan kaumnya tidak menyenangi. Menjelaskan tidak menyenangi itu karena bacaannya kurang pas ya, perilakunya kurang pas. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama Pak. Jadi ulama memang sangat teliti ya. Apa yang dimaksud dibenci oleh makmum itu dijelaskan orang ulama dengan rinci ini. Karihun yaitu benci li amrin yudhammu fihi syar'an, karena perkara yang tercela pada imam tersebut secara syariat. Misalnya dia seorang pemimpin yang dolim misalnya. Nah, misalnya Pak Jokowi ngimami, kemudian rakyatnya rata-rata tidak suka misalnya, nah, maka itu termasuk yang sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diterima itu cuma imamnya atau seluruhnya? Imamnya saja. ganti Pak. Oke. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga menjelaskan apa yang dimaksud karihun di situ. Ini. Waqad kariha qaumun min ahli ilmi ay ya'umar rajul qauman wa hum lahu karihun fa idza kana al-imam ghaira zalim. Tapi kalau imamnya tidak zalim, ya sehingga yang benci itu malah yang salah. Fa innamal itsmu 'ala man kariha. Maka yang dosa itu malah yang membenci. Imamnya terkenal menegakkan sunnah. Sebelum sholat dia merapikan, ya, Pak, dirapatkan, Pak, maju, mundur. Nah, sebenarnya jamaahnya pada benci ya, imam mau cerewet itu yang dosa malah makmumnya, tidak termasuk yang di sini. Terus Imam Ahmad mengatakan, idza kariha wahidun aw itsnan aw thalatha. Kalau yang benci cuma 3 orang atau 2 atau 1, fala ba'sa, enggak ada masalah. Hatta yakrahahu aktsarul qaum, sampai dibenci oleh rata-rata jamaah. Nah, itu baru terkena hadis ini. Kalau cuma 1, 2, 3 nggak dianggap, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Karena berarti itu ada masalah pribadi, bukan apa? Karena memang betul-betul dia orang yang jelek. Itu dalam Sunan Tirmidzi nomor 358. Ada lagi mungkin? Tanya. Yes, ya. Jadi ada hadis riwayatnya Imam Muslim dan Imam Malik. Jadi tentang Inna wa tabaraka wa ta'ala ya'dola salatan wa yasqotola salatan. Di Imam Muslim itu yang ketiga, wa antuna siku man walahum wa amrahu. Di Imam Malik, wa antana sohu man walahum wa amrahu. Artinya di Imam Malik itu agar kalian taat, wa antuti'u man walahu amrahu. Antuti'u. Ya. Sementara di Imam Muslim
agar kalian saling menasehati orang yang Allah serahkan urusan kepadanya. Ini saya cari di Imam Malik kok belum ketemu itu. Itu di mana, Pak? Nukilnya di mana tuh? Di kitabnya Mbak Ghazali. Oh, di kitabnya Mbak Ghazali. Oh, jadi pertanyaan panjenengan ini lafalnya wa anta nasahu, dalam kitabnya Mbah Ghazali wa antuti'u, ngoten nggih? Enggak, ya wa anta nasahu itu. Tapi Pak Imam Malik cuma artinya kok agar kalian mentaati. Oh, artinya. Ya. Nggih. Imam Malik ada tadi. Ini Imam Malik nomor 20, lafalnya wa antunasihu. Ini tertulis tanasuhu, ini mestinya harokatnya salah ini ya. Oh iya. Tunasihu. Tunasihu. Karena ini butuh kepada maf'ul sehingga mengikuti wazan tufa'ilu. Adapun kalau terjemah tunasihu diartikan mentaati, ya tidak salah, karena nasihat itu kan iradatu khair li khair, menghendaki kebaikan kepada orang lain. Nah, imam itu kewajiban kita kepadanya adalah taat. Nah, sehingga mentaati imam itu termasuk dari nasihat. Sehingga itu salah satu bagian makna dari nasihat. Tidak semua makna, tapi sebagian makna. Bisa ya, bisa. Boleh. Taat pada pimpinan. Bisa, tapi kalimat terjemahnya kurang sempurna. Karena nasihat itu lebih umum daripada mentaati. Mentaati satu bagian dari nasihat. Memang kadang-kadang susah, Pak. Karena kalau kita artikan menasehati, itu kata-kata nasihat dalam bahasa kita itu ngasih petuah, ya kan? Sehingga ya mau itu malah susah. Sehingga diartikan mentaati itu supaya orang tidak salah paham dari terjemah. Ya nggak apa-apa menurut saya begitu. Dan menafsirkan kata-kata dengan sebagian makna itu memang boleh. Ada lagi mungkin? Bisa baik. Gimana? Cinta sehat itu kan kalau orang baca bingung gitu. Pengertian nasihat itu. Ya, itu gara-gara tidak tahu apa makna nasihat. Kalau kita tahu apa makna nasihat, jadi gampang memahami. Jadi bahasa Arab nasihat dengan bahasa Indonesia nasihat berbeda. Akhirnya menyebabkan susah untuk memahami. Kalau dalam kamus ada enggak kata-kata an-nasihah diartikan apa? Nah, ini an-nasihah ada. An-nasihatu dalam bahasa Arab ya, ikhlasur ra'yi, memurnikan pendapat, fid da'wah ilal khairi, di dalam mengajak kepada kebaikan. Nah, itu definisi nasihat menurut kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Nah, kalau yang populer nasihat iradatu khairin li khairin itu.